Ya, kita mulai dengan sholawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi karamatihi fid dharain amin. Terakhir sampai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Furuhu shaumi utawi pira-pira ruwai poso. Ruh ya. Furuhu shaumi utawi pira-pira ruhe poso. Wasiruhu lan sirine shaum. Iku tad'iful quwa ngeringkehake pira-pira kekuatan. Iku tad'iful quwa ngeringkehake pira-pira kekuatan allati rupane al-quwa ya kang utawi allati wasailu syaitani iku wasailu syaitani dadi pira-pira lantarane setan bil audi ing dalem bali ila syururi maring pira-pira penggawe Allah walan yasulalan ora bakal hasil apa dalika mengkono tad'iful quwa illa angin ditaklili kelawan ngidikake panganan walan yasulalan ora bakal hasil apa dalika mengkono tad'iful quwa illa angin ditaklili kelawan ngidikake panganan wa huwa utawi at-taklil iku ayyakula yen to mangan sapa shaim uklatahu ing panganane shaim allati kang kana ana sapa shaim iku yakuluha mangan sapa shaim ing akal tahu
iku yakuluha mangan sapa shaim ing akal tahu kullalailatin ing dalem saben-saben wengi. Kullalailatin ing dalem saben-saben wengi laulam yasum lamun ora poso sapa shaim. Laulam yasum lamun ora poso sapa shaim fa mongko anapun ida jamaah tatkalane ngumpulake sapa shaim. Wa amma mongko anapun ida jamaah ngumpulake sapa shaim ma ing barang kana kang ana sapa shaim iku yakula mangan sapa shaim ing ma dohwatan ing dalam waktu isu ilama maring barang kana kang ono sapa shaim iku yakulu mangan sapa shaim ing ma lailan ing dalem wektu wengi falam yantafi' mongko ora ngalap manfaat sapa shaim bisaumihi kelawan posone shaim. Jadi diantara sirinya puasa atau rahasianya puasa itu adalah dalam rangka tad'iful quwa. Jadi melemahkan kekuatan setan untuk mencari celah dalam mengganggu ataupun menggoda manusia. Jadi di sini puasa itu salah satu rahasianya adalah untuk melemahkan setan. Jadi untuk melemahkan setan dari segala celah, dari segala triknya di dalam menggoda manusia. Jadi manusia digoda untuk bisa kembali lagi melakukan kejelekan, untuk kembali lagi melakukan hal-hal yang dilarang, yang itu berakibat pada dosa. Nah, itu dengan cara puasa ini. Jadi dengan puasa itu bisa menghalangi begitu ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada halaman-halaman sebelumnya, bahwa media yang dipakai sebagai jalannya setan untuk menggoda dan mengganggu manusia itu melalui makanan ya. Jadi melalui syahwat. Jadi syahwatnya yang berupa makanan itu ya. Jadi syahwat ingin makan, ingin minum. Nah, ketika puasa itu sebagai salah satu media untuk menahan itu. Jadi untuk mencegah setan supaya setan itu menjadi lemah ya. Dengan cara apa? Apakah hanya dengan cara puasa begitu saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya? Ternyata tidak hanya itu. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa dalam artian kita ketika berbuka, ketika makan pada waktu puasa itu juga dalam ukuran lebih sedikit dibandingkan dengan pada waktu tidak puasa. Jadi tujuan puasa kemarin itu kan supaya bisa menyedikitkan makanan ya. Jadi supaya bisa menyedikitkan makanan. Lah, ketika kita bisa menyedikitkan makanan itu, nah disitulah nanti usaha untuk melemahkan setan itu berhasil. Tetapi ketika kita itu justru sebaliknya, seperti halnya ada unsur balas dendam karena siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, terus akhirnya dibalas pada malamnya itu dengan makan sepol-polnya ya, sepuas-puasnya, semuanya masuk pokoknya. Nah, yang seperti ini yang tidak bisa atau tidak bisa mendapatkan rahasianya puasa.
Ya, jadi rahasianya puasa itu tadi diantaranya. Jadi bisa melemahkan setan, tetapi dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menyedikitkan makannya. Jadi menyedikitkan makanan. Jadi dari porsi yang sebelumnya atau pada waktu nggak puasa itu banyak, pada waktu puasa supaya puasanya ini bisa berfungsi, ya bisa berfungsi dengan baik dalam rangka tad'iful quwa, ya, sebagai media setan untuk menggoda manusia ini, maka dengan cara taqlilu, ya, jadi dengan menyedikitkan makan. Bal iku minal adabi, setengah saking pira-pira tata krama. Bal iku minal adabi, setengah saking pira-pira tata krama. Alla yuktira utawi ento ora ngekehake sapa shaim. An la yuktira utawi ento ora ngekehake sapa shaim. An-nauma ing turu. An-nauma ing turu bin nahari kelawan wektu awan. Hatta sehingga yuhisu ngrasa sapa shaim. Hatta sehingga yuhisu ngerasa sapa shaim bil ju'i kelawan luwe, bil ju'i kelawan luwe wal atasilan ngelak. Wa yastash'ira lan ngerasa sapa shaim du'fal quwa ing ringkihe pira-pira kekuatan. Du'fal quwa ing ringkihe pira-pira kekuatan. Fayaswa mongko sebabe bening. Fayaswa mongko sebabe bening inda dzalika ing dalem nalikane yahussu bil ju'. Inda dzalika ing dalem nalikane yahussu bil ju' iku qalbuhu. Apa qalbuhu? Ya, fa'ilnya nggih. Apa qalbuhu atine shaim. Wa yastadima lan bisa amrih ngelanggengake sapa shaim. Wa yastadima lan bisa amrih ngelanggengake sapa shaim fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi. Fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wengi. Qadron ing kira-kira minadu'fi kang binadu'fi kang saking tingkah apes. Binadu'fi kang saking tingkah apes. Hatta yakhifa sehingga enteng. Hatta yakhifa sehingga enteng alaihi ing atase shaim. Apa tahajjuduhu salat tahajjude sapa shaim. Wa auraduhu lan pira-pira wiritani sapa shaim. Fa'asa mongko menawa sapa asyaitonu pira-pira setan. Sapa asyaitonu setan iku alla yahuma yen to ora ngrubung sapa setan. Iku alla yahuma yen to ora ngrubung sapa setan ala qalbihi ing atase atine shaim. Payang dura mongko sebabe bisa ningali sapa shaim. Payang dura mongko sebabe bisa ningali sapa shaim ila malakutis sama maring kratone pira-pira langit. Bukan jamak ya. Malakutis sama maring keratone langit. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa di antara adab, ya, di antara adab ataupun tata krama ataupun akhlak gitu ya. Akhlaknya pada saat berpuasa, adabnya pada waktu kita menjalankan ibadah puasa itu seyogyanya untuk tidak memperbanyak tidur pada siang hari. Jadi bukan berarti kalau kemudian puasa, karena puasa itu ibadah, tidur itu bernilai ibadah begitu ya. Bukan berarti kemudian sepanjang hari kita tidur, kan tidak begitu juga ya. Meskipun
yang namanya tidur itu bernilai ibadah. Lah itu saking istimewanya puasa kan begitu. Jadi tidurnya saja sudah bernilai ibadah. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita puasa terus sepanjang hari kita habiskan waktu hanya untuk tidur, ya, bukan begitu. Nah, karena di sini dijelaskan bahwa di antara adabnya puasa itu dengan cara tidak memperbanyak tidur. Jadi justru kita harusnya mengurangi tidur, ya. Jadi pada siang hari itu untuk tidak memperbanyak tidur. Jadi disedikitkan. Jadi istirahat ya istirahat secukupnya. Istirahat ya istirahat tapi secukupnya. Bukan berarti kemudian kita sepanjang hari karena tidak ada aktivitas, nggak ada kegiatan, terus bermalas-malasan sampai seharian tidur-tiduran, ya. Buatin seperti itu. Nah, jadi di sini dijelaskan di antara adabnya menyedikitkan tidur, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, begitu ya. Nah, ketika bisa melakukan hal ini, maka disitulah nanti sirinya puasa yang itu bisa ngeker setan, begitu ya. Maka itu akan kembali berfungsi. Tetapi kalau tidak, maka ya tidak ada faidah yang jelas-jelas terasa, begitu. Jadi di sini di antara faidahnya ketika kita menyedikitkan tidur, ya, menyedikitkan tidur, maka di situ kita itu akan menjadi terasa ringan, ya, akan menjadi terasa ringan pada saat kita iya, jadi kita sholat malam, tahajud malam, memperbanyak wiritan. Nah, itu akan terasa lebih ringan ketika kita tidak terlalu banyak tidur pada siang harinya, ya. Jadi pada siang hari itu tidurnya disedikitkan, artinya ya secukupnya saja. Kita kalau memang butuh istirahat ya istirahat, tetapi tidak kemudian bermalas-malasan untuk tidur tidur sepanjang waktu, ya, tidak demikian. Karena nanti ketika di sini kita itu menyedikitkan tidur dan menyedikitkan makan, maka ibadah pada malam hari untuk ibadah tahajudnya, wiritannya dan seterusnya itu akan terasa lebih ringan. Jadi akan terasa lebih ringan. Berbeda kalau kemudian karena ada unsur ini tadi, siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, akhirnya malamnya wes dilosne begitu, maka nanti yang terasa sangat berat. Jadi untuk ibadah itu menjadi semakin berat. Yang mestinya bisa taraweh malah gak kuat taraweh, yang mestinya malam hari itu bisa bangun malam untuk lebih dekat, ya, untuk lebih dekat dengan Allah, untuk melakukan qiyamul lail secara rutin, wiritan, ya, tahajudan dan seterusnya, itu malah menjadi semakin berat gitu. Nah, jadi adabnya adalah dengan menyedikitkan tidur dan juga menyedikitkan makan. Jadi dengan begitu nanti ketika setan itu sudah nggak mengganggu kita, celah untuk bisa masuk dan menggoda manusia itu semakin sempit, maka di sini akan bisa melihat yang namanya keratonnya langit. Jadi dulu sempat kita ada hadis ya itu ya. Jadi ketika atau seandainya setan itu tidak mengganggu manusia, sudah pasti manusia itu akan bisa melihat keratonnya langit, kan begitu ya. Jadi ketika setan itu tidak menggoda manusia, maka sudah barang tentu manusia itu akan bisa melihat keratonnya langit. Jadi alam malakut itu alam apa? Alam yang bisa dirasakan oleh hati. Jadi yang melihat itu atau yang merasakan itu adalah hati, gitu ya. Jadi di sini malakut gitu ya. Malakut itu yang bisa merasakan adalah hati. Kemudian ada yang namanya alam mulki. Nah, di sini kan ada alam malakut ya. Malakutis sama itu alam keratonnya langit. Jadi ada istilah alam mulki, ada istilah alam malakut, ya.
Kalau alam mulki itu ya yang bisa dilihat oleh panca indera. Kalau alam malakut itu yang bisa melihat itu adalah hati, ya, yang bisa ngerasakan. Jadi kalau indera manusia tidak mampu untuk melihat, tetapi hati ini bisa ngerasakan. Nah, itu alam malakut. Ya. Setidaknya demikian. Jadi kita bisa ngerasakan alam malakut begitu. Ketika kita itu sudah jauh dari godaan setan. Makanya kita terapkan ini di antara bentuk adab-adab dari berpuasa, yaitu menyedikitkan makan dan juga tidur. On. Walailatul qadri lan utawi malam Lailatul Qadar. Walailatul qadri utawi malam Lailatul Qadar iku ibarat atau tetembungan. Iku ibaratun tetembungan anil lailati saking wengi. Anil lailati saking wengi allati rupane alailah. Allati rupane alailah yan kasyifu kang kabuka. Fiha ing dalem alailah apa syai'un suwiji-wiji minal malakuti saking mengkono-mengkono keraton langit. Minal malakuti saking mengkono-mengkono keratone langit. Wa huwa utawi al inkisyaf. Wa huwa utawi al inkisyaf iku al muradu perkara kang den karepake. Biqaulihi kelawan dawe Allah taala. Biqaulihi kelawan dawe Allah taala. Rupane dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini surah napa? Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu ayat berapa itu? Ya, ayat 1 ya. Inna sak temene ingsun. Inna sak temene ingsun iku anzalnahu. Iku anzalnahu wus nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an. Wus nurunake sapa ingsun ing Al-Qur'an fi Lailatul Qadri ing dalem wengine utawa ing dalem malam Lailatul Qadar. Menurunkan Al-Qur'an itu kapan? Dijelaskan di sini pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Loh, kapan malam Lailatul Qadar itu? Kapan? Ramadan ya? Ramadan ya? Banyak yang mengatakan demikian, bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan ya. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Okay. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kemana? Jadi kalau sampean belajar ulumul Quran, pastinya sudah tahu bagaimana runtutan Al-Quran, penurunan Al-Quran itu sampai itu ada di tangan kita ya. Sampai saat ini kita bisa membaca, kita bisa deres setiap hari ya. Jadi seperti apa? Jadi Al-Quran itu milik Allah ya. Al-Quran kalamnya atau lafadznya dan maknanya itu semuanya dari Allah. Nah, jadi Al-Quran itu tersimpan di Lauhil Mahfudz ya. Jadi Al-Quran itu tersimpan di Lauhil Mahfudz, yang kemudian dari Lauhil Mahfudz diturunkan oleh Allah kemana? Ke Baitul Maqdis ya? Ke Baitul Izzah. Ke Baitul Maqdis itu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa terus kemana? Dari mana? Peristiwa Isra Mi'raj. Supe ya? Supe. Ya dibuka lagi sejarahnya biar nggak supe. Ya. Jadi kita membahas tentang Al-Quran nih, oke?
Jadi Al-Quran itu tersimpan di Lauhil Mahfuz, yang kemudian oleh Allah itu diturunkan ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Baitul Izzah itu langit dunia. Jadi langitnya dunia. Jadi belum ke Nabi Muhammad, ya, masih pada Baitul Izzah. Nah, diturunkannya Al-Quran ke dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara penuh, artinya fi jumlatin wahidah, dalam jumlah total, ya, dalam jumlah total, boten berangsur-angsur, ya, boten berangsur-angsur, jadi dalam jumlah penuh. Jadi satu kali diturunkan semuanya, begitu, ya, semuanya fi jumlatin wahidah. Jadi dalam satu penurunan itu sudah total Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Nah, kapan ini? Ya ini tadi pada malam Lailatul Qadar. Ya, nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Yes, tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Nah, jadi Al-Quran dari Baitul Izzah ini diturunkan kepada Rasulullah, ya, diturunkan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Nah, secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, boten bres semuanya. Kalau yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu total, jadi langsung bres semuanya satu kali sudah. Tapi kalau dari Baitul Izzah kemudian diturunkan atau disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, nah ini secara berangsur-angsur. Sampai berapa tahun? 23 tahun. Ya, sampai Rasulullah wafat itu. Jadi selama 23 tahun kurang lebihnya. Jadi masa kerasulannya Nabi Muhammad, ya. Jadi mulai usia 40 tahun itu diturunkanlah wahyu pertama. Wahyu pertama apa? Quran surah apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Apalah apa enggak coba? Coba baca surah Al-Alaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi Quran surah Al-Alaq ini yang pertama kali dibawa oleh malaikat diturunkan kepada Rasulullah, ya. Jadi sebagai wahyu pertama yang menandai kerasulannya Nabi Muhammad, ya, kerasulannya Muhammad, ya. Jadi ngoten, ya, di Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, ya. Jadi sampai ke tangan kita saat ini, ya. Itu yang diturunkannya secara berangsur-angsur itu, ya. Jadi siapa penyampainya? Kalau dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu lantarannya siapa? Penyampainya siapa? Yaitu malaikat Jibril. Jadi diturunkannya atau peristiwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan, ya, yang kita mengenalnya dengan istilah nuzulul Quran, ya, nuzulul Quran. Waman utawi sapa wonge iku ja'ala dadekake sapa man. Waman utawi sapa wonge iku ja'ala dadekake sapa man baina qalbihi ing dalem antarane atine man, wa baina sadrihi lan ing dalem antarane dadane man, mikhlatan ing wadah,
mikhlatan ing wadah minat ta'ami saking panganan. Bahwa mongko utawi man anhu saking malakut, anhu saking al malakut iku mahjubun kinalingan, waman utawi sapa wonge iku akhla nyepekake sapa man, waman utawi sapa wonge iku akhla nyepekake sapa man ma'iddatahu ing waduke man. Waduk itu apa maksudnya di sini? Ma'iddah perut. Perut ya. Waman nan utawi sapa wonge iku akhla nyepekake sapa man ma'iddatahu ing waduke man, fala mongko ora yakfihi nyukupi ing man. Fala mongko ora yakfihi nyukupi ing man apa zalika mengkono ikhlaul ma'iddah. Apa zalika ikhlaul ma'iddah, rujuknya ke depannya itu akhla ma'iddah itu nggih. Ya. Apa zalika mengkono ikhlaul ma'iddah li raf'il hijabi krana arai ngilangi aling-aling. Li raf'il hijabi krana arae ngilangi aling-aling, malam ing dalem selagine durung, malam ing dalem selagine durung yukhli himmat yukhli nyepekake sapa man himmatahu ing sejo luhure man, himmatahu ing sejo luhure man min ghairillahi saking saliyane Allah, min ghairillahi saking saliyane Allah, azza kang maha luhur sapa Allah, wa jalalan maha agung sapa Allah. Wadhalika utawi mengkono ikhlaul himmah, wadhalika lan utawi mengkono ikhlaul himmah huwa ya iku al amru perkara kulluhu ya sekabehane al amru, huwa ya iku al amru perkara kulluhu ya sekabehane al amru, wa ma bada'u jami'i dalika utawi nggon kawitane sekabehane mengkono ikhlaul himmah, wa mabda'u jami'i dzalika utawi nggon kawitane sekabehane mengkono ikhlaul himmah iku taqlilu ta'ami ngidhekake panganan, iku taqlilu ta'ami ngidhekake panganan. Wasayati lan bakal tumeka, wasayati lan bakal tumeka lahu kedue at-taqlil, wasayati lan bakal tumeka lahu kedue at-taqlil apa mazidu bayanin, apa mazidu bayanin tambahane apa ya, bayan itu pertelan ya, pertelan keterangan. Mazidu bayanin tambahane papertelan fi kitabil at'imati ing dalem kitab kang nerangake pira-pira panganan insyaallah. Insyaallah itu kalau dimaknai in lamun syaa ngersakake sapa Allahu Allah azza kang maha agung sapa Allah, wajalla azza kang maha luhur sapa Allah, wajalan maha agung sapa Allah ya. Jadi bab tentang hal ini itu lebih lengkapnya dijelaskan di dalam kitab tentang al-at'imah ya. Jadi kitab tentang makanan ya, kitab yang membahas tentang makanan. Jadi ini tadi dijelaskan bahwa
Siapa yang menjadikan hatinya dan dadanya itu sebagai tempatnya makanan, ya, maka orang tersebut akan terhalangi, mahjubun, maka orang tersebut akan terhalangi. Jadi kalau kita menjadikan diri kita, ya, antara hati dan kemudian dada ini sebagai wadah makanan, artinya kita itu makanannya tidak ada yang berkurang. Jadi makannya loss begitu ya, tidak ada kadar penurunan dari hari-hari biasa mboten puasa dengan puasa itu wis gak ada bedanya sama sekali. Nah, kalau seperti ini maka dijelaskan dalam kitab ini mahjubun, maka kita akan terhalangi. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat keterangan di bawahnya. Ya, jadi keterangan di footnote niku nggih. Keterangan di footnote di situ coba mahjubun mamnu min musyahadatihi. Jadi yang namanya mahjubun maksudnya mahjubun di situ adalah mamnu min musyahadatihi. Jadi terhalang dari yang namanya melihat Allah, ya. Jadi terhalang dari yang namanya melihat Allah pada hari kiamat nanti. Jadi salah satu bentuk keistimewaan yang sangat tinggi, ya, bentuk keistimewaan yang sangat tinggi itu adalah ketika kita bisa melihat Allah secara langsung. Ketika kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah secara langsung pada waktu hari kiamat. Nah, di sini mahjubun itu artinya mamnu min musyahadati. Jadi terhalang dari bisa melihat secara langsung, maksudnya ngaten ya. Maka dari itu kalau kita ingin bisa musyahadah, kita bisa melihat, kita bisa bertemu dengan Allah ya pada waktu hari kiamat benjing, maka mari kita itu pada saat puasa benar-benar mempraktekkan adab, ketentuan, rahasia puasa. Jadi kalau misalkan kita itu supaya bisa ya musyahadah ilallah, maka kita ya mari disedikitkan makanannya. Karena dengan menyedikitkan makanan itu artinya kita ini berusaha menghalangi supaya setan itu tidak menggoda kita. Itu ya, pada hakikatnya itu. Ketika kita sudah bisa melunakkan setan, bisa menjinakkan, artinya bisa menahan begitu, maka di sini nafsu atau syahwat ini akan terkendali, begitu kan? Akan terkendali, sehingga kita akan terhindar dari segala bentuk kemaksiatan, akan terhindar dari segala bentuk dosa, akan terhindar dari segala bentuk yang diharamkan oleh Allah, sehingga pada waktu hari kiamat nanti kita akan bisa bertemu langsung dengan Allah. Kita akan bisa menyaksikan atau melihat secara langsung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Semoga nanti kita termasuk umat Nabi Muhammad yang memperoleh syafaatnya bisa musyahadah ilallah pada waktu hari kiamat ya. Karena itu salah satu bentuk nikmat yang paling istimewa begitu ya. Itu adalah musyahadah ilallah. Jadi kita bisa bertemu langsung dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan benjing insyaallah. Ya. Mari kita tutup dengan doa bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya shalli wa sallim daiman abada ala ilahil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad.